Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda Zania Putri dengan NIM 19026116 dari Program Studi Informasi Perpustakaan dan Kearsipan Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang tata tulis karya ilmiah, yang mana materi pokoknya meliputi yang pertama perwajahan atau sampul, yang kedua sistematika perpanjangan tulisan, yang ketiga penggunaan kertas, keempat pengetikan, dan yang kelima jarak spasi pada karya tulis ilmiah. Baiklah, kita masuk kepada materi yang pertama, yaitu mengenai perwajahan atau sampul pada karya tulis ilmiah. Kemenarikan sampul sebuah karya tulis ilmiah seperti skripsi, tesis, disertasi dapat dicermati dari berbagai hal. Hal-hal berikut diantaranya yang pertama yaitu pewarnaan, kedua penataan rumusan judul, penggunaan lambang, jenis huruf yang dipakai, susunan baris rumusan judul, kelempatan komponen sampul, posisi pernyataan, dan yang terakhir ketebalan tulisan. Yang pertama yaitu pewarnaan. Pada umumnya warna sampul pada sebuah karya tulis ilmiah adalah warna yang polos. Misalnya ada warna hitam, kuning, ungu, abu-abu, dan lain sebagainya. Tidak ada warna sampul karya tulis ilmiah ini yang berwarna-warni, sebagaimana halnya warna karya tulis non-ilmiah, apalagi memakai gambar sebagai ilustrasi. Yang kedua, penataan rumusan judul. Judul karya tulis ilmiah ini adalah bagian karya tulis ilmiah yang menginformasikan rumusan tentang persoalan isi yang ditulis. Kemudian yang ketiga yaitu penggunaan lambang. Lambang yang dipakai pada sampul judul adalah lambang fakultas atau lambang universitas tempat penulis karya tulis ilmiah itu belajar. Dan yang keempat yaitu mengenai jenis huruf yang dipakai. Pada umumnya jenis huruf yang digunakan pada karya tulis ilmiah ini adalah Times New Roman. Ukuran fontnya adalah 14. Selanjutnya yang kelima yaitu susunan baris rumusan judul. Sesuai dengan jumlah kata rumusan judul, sebuah judul karya tulis ilmiah dapat terdiri dari 2 atau 3 baris. Terhadap hal yang seperti ini, penulis harus mampu menata kata-kata pada masing-masing baris. Hal ini perlu diperhatikan agar tidak adanya penempatan kata yang janggal. Misalnya menempatkan kata hubung, yaitu seperti dan, dengan, sebagai, dan lain-lain di akhir baris. Yang keenam yaitu kelengkapan komponen sampul. Pada umumnya, komponen sampul terdiri dari beberapa hal, yaitu yang pertama ada judul, jenis tulisan, identitas penulis, lambang lembaga, nama kota, dan tahun. Yang ketujuh yaitu posisi pernyataan. Kata-kata frasa atau klausa yang terdapat pada judul dapat dituliskan dalam bentuk lurus kanan penuh, lurus kiri penuh, atau seimbang, yaitu di tengah. Yang kedelapan atau yang terakhir yaitu ketebalan tulisan. Pada umumnya, tulisan yang terdapat pada sampul dicetak dengan cetak tebal atau bold. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada materi kedua, yaitu tentang sistematika perjenjangan tulisan. Secara umum, sebuah karya tulis ilmiah dibangun oleh 3 komponen utama, yaitu komponen bagian awal, bagian tengah, dan bagian akhir. Masing-masing bagian tersebut juga dibangun oleh bagian yang kecil dan bagian yang lebih kecil, demikian seterusnya. Pemilihan kepada aspek yang lebih kecil tersebut sangat ditentukan oleh berbagai hal. Misalnya, yang pertama, pemahaman penulis terhadap masalah atau persoalan yang ditulis. Yang kedua, jenis karya tulis ilmiah yang akan dihasilkan. Pada makalah untuk seminar atau artikel untuk publikasi, subbagian tersebut malah terkadang ditiadakan. Pada kedua jenis karya tulis ilmiah tersebut, bagian awal dan bagian akhir hanya dieksplisit dalam bentuk komponen sampul tulisan dan komponen daftar kepustakaan saja. Kesederhanaan di atas tidak berlaku untuk bagian tengah karya tulis ilmiah. Bagian tengah karya tulis ilmiah biasanya dirinci atas 3 bagian, yaitu bagian pendahuluan, pembahasan, dan penutup. Untuk karya tulis ilmiah dalam bentuk laporan penelitian atau skripsi, tesis, dan disertasi, bagian pembahasan juga dirinci atas 3 bagian, yaitu bagian kerangka teori, metodologi penelitian, serta hasil penelitian dan pembahasan. Mengacu kepada perincian-perincian tersebut, unsur yang membangun tengah karya tulis ilmiah dalam bentuk laporan penelitian, skripsi, tesis, dan disertasi yaitu yang pertama pendahuluan. Bagian pendahuluan disebut dengan bab 1. Yang kedua ada kerangka teori. Bagian kerangka teori ini disebut dengan bab 2. Yang ketiga ada metodologi penelitian. Bagian metodologi penelitian ini disebut dengan bab 3. Yang keempat ada hasil penelitian dan pembahasan.
Bagian hasil penelitian dan pembahasan ini disebut dengan bab 4. Yang kelima ada penutup, dan bagian penutup disebut dengan bagian bab 5. Penulisan bab tersebut dilakukan dengan menggunakan angka Romawi atau angka Arab. Selanjutnya materi ketiga yaitu tentang penggunaan kertas. Kertas yang dipakai untuk penulisan karya ilmiah ini ada dua jenis, yaitu kertas biasa atau HVS dan kertas continuous form. Kertas HVS juga terdiri dari dua ukuran. Yang pertama ada ukuran kuarto atau A4 dengan luas kertas 21 cm x 29,7 cm dengan berat 70 atau 80 mg. Dan yang kedua ada ukuran folio dengan luas kertas 21,59 cm x 35,56 cm dan beratnya 70 atau 80 mg. Saat ini, kertas yang sering digunakan untuk penulisan karya ilmiah adalah kertas AVS dengan ukuran kuarto atau A4 dengan luas kertasnya 21 cm x 29,7 cm. Pilihan terhadap berat kertas tersebut sangat ditentukan oleh alat pengetik yang dipakai, yaitu mesin ketik biasa atau mesin ketik komputer. Selain itu juga dapat digunakan kertas continuous form, yaitu dengan warna kertasnya adalah putih bersih, tidak berwarna kekuning-kuningan. Selain dari kertas seperti yang diuraikan tersebut, kadang-kadang juga digunakan kertas khusus. Kekhususan tersebut dapat dicermati dari warna, ketebalan, dan tipe kertas. Untuk keperluan tertentu, seperti pada halaman pengesahan dan halaman persembahan, kertas yang biasa digunakan adalah kertas wangi. Untuk pembatas antara bagian awal dan bagian tengah dan bagian akhir, atau pembatas antara bab yang satu dengan bab yang selanjutnya, kertas yang digunakan adalah kertas HVS berwarna. Kertas HVS berwarna tersebut berisi dengan lambang fakultas atau universitas. Sekiranya fakultas memiliki warna spesifik atau khas, maka warna kertas tersebut harus disesuaikan dengan warna fakultas tersebut. Selanjutnya, materi yang keempat yaitu tentang pengetikan dalam karya tulis ilmiah. Pada umumnya, karya tulis ilmiah ditulis dengan menggunakan mesin ketik. Jarang atau bahkan tidak ada karya tulis ilmiah ini yang ditulis dengan menggunakan tulisan tangan yang dapat ditulis pada kertas double folio. Saat ini, pengetikan karya tulis ilmiah dengan menggunakan komputer merupakan hal yang biasa. Tidak hanya itu, penggunaan laptop pun sudah dianggap hal yang biasa. Laptop tidak lagi dianggap sebagai barang mewah bagi kalangan siswa ataupun mahasiswa. Saat ini, laptop merupakan suatu kebutuhan bagi orang atau yang sedang belajar, atau sebagai siswa atau mahasiswa. Pengetikan karya tulis ilmiah tidak sama dengan pengetikan karya tulis non-ilmiah. Di dalam pengetikan karya tulis ilmiah, hendaklah diperhatikan beberapa hal, yaitu yang pertama, penggunaan jenis huruf. Yang kedua, penebalan ketikan. Yang ketiga, pemiringan ketikan. Yang keempat, penggunaan halaman ketikan. Yang kelima, pengetikan di awal jenjang. Yang keenam, pengetikan lampiran. Yang ketujuh, pengetikan ilustrasi. Dan yang ke-8, pengetikan petikan. Baiklah, kita bahas yang pertama, yaitu penggunaan jenis huruf. Pengetikan karya tulis ilmiah dilakukan dengan menggunakan jenis huruf Times New Roman dengan ukuran font 12. Kadang-kadang ada juga yang menggunakan jenis huruf Arial dengan ukuran 11 atau 12. Untuk sampul, ukuran huruf yang digunakan adalah 14 atau 16 dengan cetak tebal atau bold. Yang kedua, penebalan ketikan. Cetak tebal biasanya diperlakukan untuk penulisan seperti halaman sampul, judul jenjang pertama atau bab, yang ketiga judul jenjang kedua atau subbab, dan yang seterusnya. Yang ketiga ada judul tabel, keempat judul daftar gambar, yang kelima judul bagan, dan yang keenam judul lampiran. Kemudian pemiringan ketikan. Cetak miring ini biasanya dilakukan pada penggunaan bahasa asing atau bahasa daerah. Penulisan judul buku yang telah diterbitkan pada penulisan daftar kepustakaan juga dimiringkan. Yang keempat, penggunaan halaman ketikan. Pengetikan tidak boleh dilakukan secara timbal balik pada suatu kertas atau kertas yang sama, sebagaimana halnya pengetikan buku-buku ilmiah atau buku pelajaran. Hal ini dilakukan agar tulisan atau ketikan pada halaman belakang tersebut tidak membias pada halaman depannya. Yang kelima, pengetikan di awal jenjang setiap pengetikan, yaitu di awal halaman pernyataan, awal halaman pengesahan, awal halaman abstrak, awal halaman kata pengantar, awal halaman daftar isi dan daftar-daftar yang lain. Kemudian awal halaman bab, awal halaman daftar kepustakaan, dan awal halaman lampiran. Biasanya dilakukan pada halaman kertas yang baru atau pada halaman kertas berikutnya. Kemudian ada pengetikan lampiran.
Jika sebuah karya tulis ilmiah ini memuat banyak lampiran, lampiran 1, 2, dan seterusnya, pengetikannya masing-masing lampiran tersebut dimulai pada halaman yang baru. Yang ketujuh, pengetikan ilustrasi. Pengetikan keterangan ilustrasi ini misalnya keterangan tabel, keterangan bagan, keterangan foto, keterangan gambar, dan lain-lain. Langsung dilakukan sebelum atau setelah keterangan tersebut. Keterangan tabel sebelum tabel, keterangan foto, gambar, bagan, dan grafik setelah foto, gambar, bagan, dan grafik. Kemudian yang terakhir yaitu pengetikan petikan. Pengetikan petikan ini lebih ditujukan kepada petikan langsung. Selanjutnya, materi yang terakhir yaitu tentang jarak spasi dalam karya tulis ilmiah. Jarak spasi antara satu baris dengan baris berikutnya atau antara satu subbagian dengan subbagian berikutnya sangat bervariasi. Variasi tersebut terkadang disebabkan oleh adanya kebijakan selingkung pada lembaga tertentu, di mana karya tulis ilmiah tersebut ditulis. Jika penulisan skripsi, jarak antara bab satu dengan bab lainnya dibutuhkan jarak halaman, alias memerlukan ganti halaman untuk membuat bab yang baru. Namun, berbeda halnya dalam penulisan karya ilmiah. Dalam karya ilmiah, penulisan bab baru ini tidak memerlukan lagi ganti halaman baru, melainkan diberi jarak 3 spasi untuk membuat bab baru. Sedangkan untuk penulisan subbab, antara jarak bab dengan subbab ditulis dengan jarak 2,5 spasi. Dan untuk penulisan kalimat awal setelah subbab diberi jarak 2 spasi di bawah subbab. Baiklah, sekian presentasi saya mengenai tata tulis karya ilmiah. Semoga bermanfaat. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.